Apa yang ada di benakmu jika mendengar kata wabah? Mungkin kamu akan berpikir pada wabah penyakit, seperti wabah corona hingga wabah flu Spanyol. Namun bagaimana dengan wabah menari? Apa kamu pernah mendengarnya? Oke, tetap stay di tempat dan jangan skip karena Miracles akan mengulas peristiwa ini untuk Anda dan menambah wawasan Anda tentang misteri dimensi lain. Wabah menari, The Dancing Plague, merupakan wabah aneh yang terjadi pada tahun 1518. Wabah ini terjadi di wilayah Strasbourg dan menimpa banyak orang secara massal. Jika umumnya sebuah wabah menyebabkan penyakit, seperti demam, flu dan bisul, wabah menari menyebabkan suatu penduduk kota menari-nari di jalanan hingga mereka mati kelelahan. Baik perempuan ataupun laki-laki mereka menari-nari mulai menari dari siang hingga malam, sampai akhirnya mereka jatuh pingsan dan menyerah pada kematian. Di Eropa, dari abad ke-14 hingga abad ke-17, terjadi wabah choromania. Istilah ini diambil dari kata Yunani, choros, yang berarti tarian dan mania, yang berarti kegilaan. Meskipun dokter dan filsuf terkenal Paracelsus menciptakan istilah wabah menari. Selama wabah menari, orang akan menari selama berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Begitu orang mulai menari, mereka tidak bisa berhenti. Terkadang musisi bergabung dengan mereka, berharap musik mereka bisa menyembuhkan penyakit. Bagaimana bisa menari menjadi wabah? Nyatanya hal ini pernah terjadi di Eropa pada Juli tahun 1518, seperti ditulis dalam laman histori. Kejadian misterius tersebut diikuti oleh banyak warga di kota Strasbourg, Prancis. Dulu, kota kecil tersebut masih berada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi Suci. Kasus menari massal ini bermula dari seorang perempuan bernama Frau Trovea. Ia menuju ke tengah jalan dan langsung memutar tubuhnya diikuti dengan gerakan tarian tanpa suara. Dia menari sendirian selama beberapa hari yang akhirnya diikuti oleh warga lainnya. 1 bulan kemudian, wabah tarian itu telah melibatkan ratusan orang yang berdansa setiap harinya. Beberapa orang bahkan meninggal akibat stroke, kelelahan, dan serangan panas. Tak cukup sampai di situ, warga sampai menyewa grup pemusik untuk meningkatkan gairah menari mereka. Akhirnya, wabah tersebut mereda pada September. Banyak warga yang mendatangi sebuah kuil di puncak gunung dan meminta pengampunan. Pertanyaan terbesarnya adalah mengapa bisa muncul wabah aneh yang menyebabkan banyak orang menari. Apa sebenarnya wabah ini? Di zaman itu, tentu ada banyak anggapan yang berkaitan dengan mistis dan takhayul. Namun, tidak bagi sains karena kejadian aneh tersebut dapat dijelaskan secara gamblang. Sebuah studi dan penelitian yang dicatat dalam laman Scientific American menjelaskan bahwa wabah menari berkorelasi dengan penyakit psikogenik massal. Penyakit mental ini mirip dengan depresi akut yang mengakibatkan banyak orang bereaksi terhadap sebuah pemicu yang sama. Nah, menurut data yang didapatkan di masa lalu di kota tersebut, wabah menari pernah terjadi beberapa kali. Wabah tersebut selalu memiliki penyebab atau pemicu yang sama, yakni stres dan tekanan psikologis akibat kondisi kelaparan, kemiskinan, hilang harapan, dan berbagai hal yang dirasa menyiksa warga kota pada saat itu. Mengapa harus menari? Itu karena menari dan berdansa merupakan produk budaya yang kental yang ada di kota itu selama berabad-abad lamanya, apalagi warga kota juga memiliki kepercayaan yang kuat bahwa menari adalah salah satu jalan yang akan membebaskan mereka dari kemiskinan. Jadi, sugesti dan penyakit mental lebih terlihat dalam fenomena aneh ini. Tidak ada pola atau perbedaan mengenai siapa yang mungkin terpengaruh, itu bisa menyerang orang asing atau penduduk setempat. Beberapa tarian hanya akan membingungkan dan melelahkan, sementara yang lain digambarkan oleh penonton sebagai aneh. Para penari ada yang membuat gerakan cabul, atau bertingkah seperti binatang, mereka akan berteriak, tertawa, menangis, dan bernyanyi. Satu sumber mencatat bagaimana penari akan menjadi kasar jika mereka menemukan warna merah.
Menari berkepanjangan seperti itu membawa serta sejumlah kondisi medis, nyeri dada, kejang, halusinasi, hiperventilasi, dan penglihatan. Dalam kasus ekstrim, menari dapat mengakibatkan kematian, baik karena kelelahan, sengatan panas, atau serangan jantung. Jelas bahwa orang-orang yang menari melakukannya dengan enggan. Ada banyak laporan tentang penari yang memohon kepada anggota gereja untuk memberkati mereka dan melepaskan mereka dari kutukan, menggeliat kesakitan, dan berteriak minta tolong. Apa penyebab sebenarnya dari wabah menari ini? Bahkan hari ini, masih belum jelas apakah ini penyakit asli atau semacam fenomena sosial. Selama bertahun-tahun, berbagai teori telah dikemukakan. Sebuah teori populer adalah keracunan ergot. Ergot adalah jamur yang tumbuh pada gandum hitam dan tanaman lainnya selama periode lembab. Menelannya dapat menyebabkan halusinasi dan kejang, tetapi tidak beberapa gejala lain yang terlihat pada koreomania. Demikian pula, ensefalitis, epilepsi, dan tifus semuanya telah maju sebagai kemungkinan penyebab, tetapi seperti keracunan ergot, tidak ada penyakit yang dapat menjelaskan semua gejala yang terjadi pada penari. Korea Sydenham adalah penyakit autoimun yang ditandai dengan gerakan tangan, wajah, dan kaki yang cepat dan tidak terkoordinasi yang dapat membuat pasien terlihat seperti menggeliat. Penyakit ini dapat terjadi akibat infeksi Streptococcus pada masa kanak-kanak dan kadang-kadang disebut Staphylococcus aureus. Dengan perawatan yang tepat, gejalanya dapat mereda dalam waktu 2-3 bulan. Namun, ada juga kemungkinan bahwa koreomania adalah fenomena sosial daripada penyakit, seperti yang ditunjukkan oleh insiden yang terdokumentasi dengan baik di Strasbourg. Bagi John Waller, insiden aneh dari wabah menari ini harus menjadi pengingat bahwa gejala penyakit mental tidak tetap dan tidak berubah, tetapi dapat dipengaruhi oleh masyarakat dan tekanan eksternal. Fenomena menari mengungkapkan hal-hal ekstrim yang dapat membawa kita dari ketakutan dan supernaturalisme. Lalu, bagaimana menurut Anda? Tuliskan komentar dan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih sudah datang di channel Miracles. Like dan subscribe channel ini agar admin semangat membagikan hal-hal yang menakjubkan lainnya. Terima kasih.